Mas, sing tak kira lanang tak kira wedok terima lanang Mas. Soalnya nang sarangai. Memang teman, di awal reproduksi perkutut tembean itu biasanya jantan akan sering disarang daripada betinanya. Ya, ini terjadi karena apa? Reaksi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang ciri-ciri perbedaan jantan dan betina secara penglihatan. Karena di sini ciri-ciri perkutut jantan dan betina ketika mendekati masa produksi. Ya, tentunya di sini dalam peternakan ya. Ketika Anda menjodohkan 2 ekor perkutut dalam satu kandang, itu nanti jantan semua atau betina semua, ya. Kita bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang saya alami, pengalaman saya dalam beternak. Semoga saja ini bisa menginspirasi, jadi ajang edukasi teman-teman dalam mempelajari perkutut jodohannya itu benar jantan dan betina atau betina semua atau jantan semua. Oke, yang baru nonton channel Hanawi silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe ya, nyalakan lonceng bila Anda pengen terus mendapat informasi terbaru dari video yang saya upload ya. Bagikan ke teman Anda kalau teman Anda memang membutuhkan informasi-informasi seperti yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga berkah untuk kita semua. Tetap konsisten, gaji 10% ya. Nanti kita sedekahkan sebagai ajang syukur kita. Itu juga sedekah teman-teman semua yang ikut berpartisipasi dalam berkembangnya channel ini ya. Kalau nggak salah bulan depan ini Maret insya Allah gajian kurang lebih 2 juta. Nanti yang 10% kita sedekahkan ke Madin, Madrasah Diniyah sekitar rumah saya, kayaknya memerlukan bantuan. Oke, malah tekan dinding. Langsung aja teman. Ya, perbedaan jantan dan betina mendekati masa produksi ya. Di sini kurang lebih umur 5-6 bulan. Yang pertama adalah kita bahas jantan dan betina apakah bisa bekur. Ya, tentunya di video yang lalu sudah saya katakan. Perkutut jantan dan betina itu sama-sama bisa bekurnya. Nah, untuk membedakannya gimana Masan? Yang pertama, ya, perkutut jantan itu bekurnya powernya lebih kuat. Ya, jadi banterin motor ya. Jadi bekurnya perkutut jantan itu sangat keras. War. Nah, seperti ini. Dicontohnya siwo. Nah, kalau betina nguarnya tidak ada powernya, alias powernya rendah, alias tidak banter, ora banter. Bilaran nih. Pokoknya lemah. Jadi powernya nggak begitu sekeras jantan. Lembek lah suaranya. Nah, itu yang pertama. Lu Mas, saya bingung bedakan. Ini yang keras itu seperti apa, ya yang lembek itu seperti apa. Karena ya saya pemula. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula, yang tidak bisa membedakan bekur keras dan lembek, maaf teman, di sini saya tidak bisa mengedit seperti YouTuber lain. Maklum aja lulusannya SMP, IT ini gawat iso. Intinya ya tak omongin ini. Ya, jadi teman-teman ben belajarnya lebih ongel. Tapi paling tidak ada sedikit gambaran ya dari yang saya sampaikan ini. Kalau Anda masih bingung masalah lembek dan kerasnya, Anda perhatikan ekornya. Ya, jadi perkutut jantan itu kalau bekur, gerakan ekornya cepat. Ya, gerakan ekornya cepat. Tapi kalau betina nguar, tapi gerakan ekornya meskipun ketika ada dua-duanya jantan dan betina ini bekurnya bareng, ini padahal jantan dan betina. Ini Anda perhatikan betul-betul bagian ekor. Kalau jantan itu gerakan ekornya cepat, tapi kalau betina biasanya lambat. Ini rata-rata lambat. Yang saya amati di kandang seperti itu. Betina gini, ya, meskipun suaranya menurut Anda itu sama, tetapi gerakan ekor tetap insya Allah beda. Ya, paham ya di sini? Dua-duanya tetap bisa
bisa megur. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Oke, yang pertama itu, kalau kurang paham tanyakan dalam komentar, insya Allah saya jawab semampu saya, sak longgar kula. Kadang ya repot terus iso bales, ngasih teko esuk ya, harap dimaklumi. Yang kedua, jantan akan wokwer. Apakah betina juga bisa wokwer? Bisa. Nah, ketika di kandang Anda ada 2 ekor perkutut, Anda bingung ya. Wokwer gantian, misalnya kan gitu. Nah, ini jantannya yang mana, betinanya yang mana? Malah mumet. Nah, pertama tetap mumet. Aku dewi dhisik ya mumet kan. Nah, mumetku dhisik tangguh pelajaran saya curahkan di video ini, semoga bisa mengurangi mumet sampean. Oke, jadi tetap wokwer. Jantan dan betina tetap wokwer. Tetapi Anda bisa perhatikan betul-betul kalau itu jantan semua atau betina semua. Kuncinya di sini. Ketika perkutut Anda itu wokwer turun ya, wokwer. Biasanya itu wokwernya juga tidak begitu keras kalau betina semua. Ya. Dan yang Anda perlu perhatikan adalah ketika wokwer ini bergantian, itu kalau nggak betina semua ya jantan semua. Ya, Anda perhatikan, misalnya perkutut cemani dan silver, atau cemani Mojopahit dan Mocha Mojopahit. Ini kok naiknya bergantian. Ini kalau nggak jantan semua, ya betina semua. Titenan ini piye Masan? Titenan ini. Kalau dua-duanya ini bergantian naik turun, kok pas naik ini bawahnya ekornya nggak mau naik. Ya, misalnya cemani Mojopahit naik ke Mocha Mojopahit. Mau ngawin. Nah, mukanya ini kok palanya dongak, ekornya ke bawah. Berarti yang bawah ini jantan. Ya, jantan. Nah, cemaninya Mojopahit ini kalau dia benar-benar jantan, biasanya dia akan turunnya itu menghentakkan. Kalau betina enggak, kurang. Ketika turun dari wokwer mau ngawin tadi ya, ngawin kok enggak kena. Dia turunnya itu pelan kalau betina, cuma sekedar nyolot, lompat saja. Tapi kalau jantan tidak, dia nekan, turunnya nekan, set. Nah, ya, malah koyo wong piye iki. Wis ngono iki, tarah cerita burung mendekati masa reproduksi, intinya segi perkawinan. Oke, jadi wokwernya seperti itu. Nah, kalau betina semua, ini turunnya seperti tadi yang saya bilang tidak akan nekan. Dan ketika naiknya betina ini ke punggung yang betinanya satunya, di bawah, yang misalnya yang naik cemani Mojopahit, bawah Mocha Mojopahit, maka kalau Mocha Mojopahit ini betina, dia akan mengangkat ekornya, memberi peluang pejantan untuk ngawin betinanya tadi, atau ya kawin betina tadi. Ya, meskipun itu betina semua Masan, meskipun itu betina semua, tetap mau ngangkat ekornya. Nah, kalau semuanya kalau dua-duanya ini benar jantan dan betina, itu reaksinya begini proses kawinnya. Satu, tidak gantian. Ya, jadi yang naik cuma satu itu saja. Misalnya cemani Mojopahit dan Mocha Mojopahit. Yang lain juga terus cemani Mojopahit. Nah, dan yang paling Anda harus perhatikan ada ini. Ketika perkutut proses perkawinan tadi, wokwer tadi ya. Misalnya Mas, trik pertama tadi susah. Ya, wokwernya tadi ya. Nah, bekur kan jelas. Tadi di awal. Kalau wokwernya tadi yang agak sulit membedakan ngawin ndase munggah, ekornya turun, agak sulit. Nah, yang paling mudah adalah gini. Kalau penjodohan Anda itu betul-betul jantan dan betina, maka setelah proses perkawinan, jelas misalnya cemani Mojopahit dan Mocha Mojopahit betina, cemani Mojopahitnya jantan. Ketika cemani Mojopahit ini naik ke punggung Mocha Mojopahit, terjadi proses perkawinan, ya, proses perkawinan ini, dan dia turun. Itu biasanya, gak biasanya, ini wajibnya yang harus Anda perhatikan adalah cara ngelolohnya. Ketika ngelolohnya itu yang atas ngelolah betina,
Misalnya yang kawin tadi kan Cemani Mojopahit, turun wer, ini paruh jantan alias Cemani Mojopahit tadi akan membuka dan paruh Moga Mojopahit dimasukkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini paruh yang jantan, ini paruh betina. Loloh. Ini terus-terusan begini. Tetapi kalau ngelolohnya gantian, ya, ngelolohnya gantian, walaupun terjadi hal-hal yang di luar saya di luar yang saya sampaikan tadi, itu 99% gantian loh ya. Ini 99 kalau nggak jantan semua ya betina semua. Intinya di cara ngelolohnya ini tadi. Tetapi workwear 1 dan 2 itu juga jadi pedoman. Itu biasanya tidak meleset juga. Ya, sekali lagi 3 cara ini workwear tadi sangatlah menentukan semua. Tetapi yang paling mudah adalah yang akhir tadi. Kuncinya di akhir tadi, ketika ngelolohnya tidak gantian, yang buka paruh itu cuma 1 saja, berarti itu insya Allah 99,9% itu jantan betina. Tetapi kalau terjadi lolohan gantian, misalnya ngeloloh yang buka paruh tadi Cemani Mojopahit, workwear lagi, kawin lagi, yang buka paruh ganti yang Moga Mojopahit, gantian seperti ini berarti kalau nggak jantan semua ya betina semua. Itu bisa ditandai dengan apa? Dengan bekurnya di awal yang saya sampaikan tadi. Bekurnya bagaimana? Keras tidaknya, ya, power ada enggaknya, ekornya tadi lambat atau cepatnya. Ini bisa Anda perhatikan betul-betul. Oke, yang selanjutnya yang terakhir, jantan akan lebih sering di sarangnya. Ya, jadi teman-teman jangan kaget ketika perkutut jantan sering di sarang. Lu mas, sing tak kira lanang tak kira wedok, terima lanang mas, soalnya nang sarang ae. Memang teman, di awal reproduksi perkutut tembean itu biasanya jantan akan sering disarang daripada betinanya. Ya, ini terjadi karena apa? Reaksi birahi jantan akan lebih cepat daripada betina, itu yang pertama. Yang kedua, jantan disarang itu adalah biasanya mengambil daun-daunan ataupun apa saja yang di bawah untuk membuat sarang. Intinya perkutut jantan sering disarang itu adalah mempersiapkan sarangnya untuk betina nelur. Oke teman, jadi jangan salah paham ya. Betina akan jarang disarang malahan. Kalau sepengamatan saya seperti itu. Ada salahnya mohon dimaafkan. Ini info yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut sampai patut.